Kami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Di mana mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hamunaka amanami lumubi makaina nami. Jumulo ma pinasahat siyan lasa roha dohot ate-ate. Lima ulup-ulup tadi waga sa Bornginon di pesta Natal ni seksi Paropuan HKBP Rawamangun. Selamat Natal madihita saluhna. Jala laos sadarion di pahobarhamu tu hari ibu. Di bahini tong ma pinasahat sian lasniroha na tutu si tutu. Sudi mahamyak kama sahuriah HKBP Rawamangun. Pasahat tu sudi hamwakai nami. Selamat hari ibu madihamu saduna. Kita bersuka cita karena memang Natal ini diwarnai dengan peran yang luar biasa dari ibu-ibu sekalian. Dan saya tidak tahu berapa biaya sasak muna sedarion. Dan saya juga tidak mengetahui berapa botol pemutih lotion yang dipakai. Jadi pernah saya memimpin Natal di Pekanbaru, lalu ada seorang bapak salah cubit. Karena dari rumah sudah dihafal-hafalnya sasak istrinya dari belakang. Lalu dikiranya bahwa hanya istrinya yang memiliki desain sasak seperti itu. Sehingga ketika duduk di belakang ibu-ibu, digoiknya lah ibu yang lain ini. Rupanya bukan istrinya. Ima salah goit di Natal. Tapi syukurlah ibu itu tidak sakit hati karena sudah terukir makna Natal di hatinya. Sehingga dia tidak marah lagi kepada bapak-bapak yang mencubit dirinya itu. Lalu ada juga sebuah peristiwa yang mungkin menjengkelkan tapi membahagiakan. Karena peran ibu-ibu kita tadi, dia berperan sebagai Yusuf, sebagai Majus, sebagai bapak-bapak yang punya kumis, tapi lipstiknya tetap merah. Jadi terima kasih untuk sutradara yang tetap mempertahankan kodrat sebagai perempuan, meskipun memerankan para pria dalam keseharian hidupnya. 2,5 jam sudah kita ikuti dari awal sampai sekarang. Lalu saya berpikir-pikir kalau saya mampu tadi 2,5 jam mengikuti dari awal sampai sebelum khotbah dimulai,
Dan kalau khotbah ini 1 jam, ibu-ibu yang sudah merayakan Natal pasti akan bisa mengikuti dengan baik. Amin. Oleh karena itu saya bacakan dulu firman Tuhan bagi kita sesuai dengan tema Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan menarik bagi saya untuk subtema yang dipilih oleh para perempuan, ibu-ibu. Marilah dulu kita bersama-sama membacanya. Subtema Natal kita pada malam hari ini. Kita baca bersama-sama. Mengenakan sikap yang penuh damai. Kedua, sukacita. Ketiga, rasa syukur sebagai wujud damai dan kasih Tuhan Yesus. Jadi berarti 3 malam ini yang menjadi buah Natal para perempuan HKBP Rawamangun, saya telah mengambil jalan lain yang diperingatkan oleh Tuhan. Kita semua boleh berdamai, bersukacita, dan memiliki rasa syukur sebagai wujud damai dan kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih, secara khusus para ibu-ibu yang kami sayangi, saya tadi juga menyimak beberapa liturgi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu, dan karena ini di Rawamangun saya mengangkat topi salut untuk liturgi kita yang saya yakin sudah dibaca berkali-kali dan saya kira nilainya sudah cukup menggembirakan. Walaupun misalnya ada beberapa ungkapan-ungkapan yang penting sebagai orang tua perempuan kita ungkapkan dalam bahasa Batak, sebab liturgi perempuan ibu-ibu itu sangat berbeda dengan liturgi anak-anak. Maka saya meminta liturgi perempuan itu juga membawa Alkitab dan Bibel, agar anak-anak, cucu, pahopu kita melihat, oh opung boru beda kalau berliturgi dengan yang lain. Mereka bawa Alkitab, bawa Bibel. Jadi tidak hanya membaca secari kertas. Tetapi mumpung kita sudah berliturgi dalam bahasa Batak, semua bapak-bapak pastilah jauh lebih cinta kepada istrinya kalau semakin pintar berbahasa Batak. Misalnya ada tambahan yang harus diperbaiki seperti debata, itu kalau berbeda penekanannya beda yang dimaksudkan. Kalau kita katakan debata itulah Tuhan yang kita sembah, tapi kalau kita sebutkan debata itu ilah-ilah atau patung-patung. Jadi tasombama debata, kalau sebut seperti itu menyembah ilah-ilah. Tapi kalau kita sebut tasombama debata, itulah Tuhan yang kita puji dan kita sembah. Ada beberapa ungkapan lain sebetulnya asa dirajai dekke, kalimat-kalimat seperti itu dalam diciptakan. Jadi dekke yang mengerajai.
Padahal maksudnya adalah Tuhan itu memberi kuasa asa dirajai, deke dan seterusnya. Itu juga dengan seperti Yusuf dengan bersama Maria yang melihat buah itu piyama matana. Tapi kalau disebut pia itu namanya roti Yogyakarta. Kalau pia, tapi kalau pia matana merenida, maka itu berarti dia jatuh hati untuk melihat buah yang di Taman Eden itu. Tapi biarlah ini kita teruskan ibu-ibu pajojorhon seperti ini. Agar membudayakan membaca Alkitab, membudayakan membaca Bibel, menjadi sebuah budaya iman bagi setiap orang tua, setiap opung yang membacakan firman Tuhan lewat liturgi dalam kehidupan sehari-hari. Jelas marohata kama, sungoni baga-baga nga sudia kainaon, datung so semangat kita tok tom makaholongin na sida, manang sari-hari pendom mulak, tabba maholong rohata, apalagi ini hari ibu, sepertinya harus ada perhatian khususlah kepada bapak-bapak untuk mencintai ibu-ibu ini. Kalaupun mungkin di rumah tidak secantik yang sekarang, tapi tetaplah itu beautiful bagi kita bapak-bapak. Memang ada bahasa Batak mengatakan nahunik abaruba botar kulik kulingga nauli do diau naroa asal madenggan pakulinga lumobi dohot rohana. Kalau itu hidup dalam diri kita, maka buah Natal damai, sukacita dan rasa syukur ini pastilah bisa menjadi milik kita dalam hidup sehari-hari ini. Coba kita bayangkan sebentar, memang ada kelebihan ibu-ibu dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya dia mengatakan, saya pikir. Jadi yang menonjol dalam dirinya itu ialah saya berpikir. Tapi kalau perempuan, kurasa. Saya rasa. Tapi perpaduan antara laki-laki berpikir dengan perempuan merasakan, itulah sebetulnya yang membuat keluarga itu menjadi mesra. Kalau laki-laki juga mengatakan, saya rasa, kurasa, dan perempuan mengatakan, saya pikir, ini tentu ada sesuatu yang perlu kita cross check dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, memori daripada perempuan jauh lebih hebat dibandingkan memori daripada laki-laki. Saya yakin ibu-ibu semua pasti masih ingat baju warna pertama apa yang pertama-tama bertemu dengan mantan pacarnya dulu. Semua pasti ingat itu. Tapi kalau ditanya kepada laki-laki, "Pak, masih ingat waktu itu apa baju saya yang kupakai ketika kau beter-beter saya?" Oh, udah sangat iki ngoti-ngoti. Ima idok moloaka ama. Tapi perpaduannya menolong kita untuk saling menerima, saling mengasihi yang satu dengan yang lain. Hebatnya, laki-laki kadang-kadang lebih mudah lupa terhadap apa yang
dia bicarakan dengan istrinya. Tetapi kalau istrinya yang memiliki perasaan yang mendalam, dia akan sulit melupakan termasuk pengalaman pahit yang dia pernah alami dalam hidupnya. Ini satu contoh, bapak-bapak. Kalau misalnya lupa-lupa membawa tasnya dari rumah, kenapa muruk-muruk kamu? Memang naolon sepatah murah-murah sida lupa. Yang paling susah kalau laki-laki sudah di kantor mau juga lupa bahwa ada istrinya di rumah. Dan itu paling berbahaya. Kalau dia sampai lupa bahwa ada istrinya di rumah yang dia tinggalkan untuk sementara. Tapi istri yang baik mencoba memahami itu, mengingatkan itu. Dalam hati yang damai, dalam rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Sehingga kemesraan itu tetap terjaga dengan baik. Jadi mencintai sesuai dengan firman Tuhan ini juga dalam konteks perempuan bisa juga melakukan jalan Allah, mengasihi dengan jalan yang berbeda-beda. Supaya kalau mentok dalam satu cara, cari cara lain juga untuk mengasihi, untuk mencintai yang satu dengan yang lain. Tapi kalau ibu-ibu perempuan, sedikit pun dia ingat itu. Tupperware saja kalau dipinjam kawannya 10 tahun lalu, diingat itu. Kamu belum pulangkan Tupperware 10 tahun yang lalu. Sulit dia melupakan itu. Apalagi melupakan rasa dendam, ini yang paling susah. Maka malam ini juga kalau kita mau seperti tema ini hidup dalam damai, perlu juga perempuan itu melupakan hal-hal yang pahit dalam keluarganya. Agar betul-betul keluarga kita tetap dipenuhi dengan damai, sukacita, dan rasa syukur. Dengan demikianlah para perempuan tetap menjadi teladan di tengah-tengah gereja. Termasuk dalam hal berpakaian, semua tadi ibu-ibu perempuan luar biasa. Song-songnom manyan hamu tiap minggu nerakur pani ibagasan neking. So merdami sudah kamat tahun. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ini gemar tampil prima di luar. Tapi kalau di rumah kadang-kadang tidak mau tampil prima. Cobalah. Apa kamu najabu? Mardaster. Meriba ison. Padahal tampil prima itu terutama kepada rumah, kepada suami, kepada anak-anak, kepada opung. Lalu kenapa sebetulnya harus kita geser seolah-olah lebih hebat, lebih tampil di luar? Pakaian yang luar biasa itu sebetulnya dimulai dari rumah. Sehingga keluarga pun merasakan bahwa kehadiran ayah dan ibunya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saya tidak malu mengatakan di rumah pun sendiri, kalau misalnya inang ini memakai baju sedikit bagus di rumah, karena sudah terlalu biasa memakai yang tidak baik, anak-anak pun heran. Loh, mama mau kemana? Karena sudah ada image kalau di rumah itu ibunya, opungnya perempuan tidak perlu pakaian yang bagus. Mulai malam ini perempuan HKBP Rawamangun harus juga tampil pakaiannya yang bagus di rumah-rumah.
Memang ada kalanya pakaian juga membuat kita menjadi tersandung. Ya. Mudah-mudahan tidak ada perempuan ibu-ibu HKBP Rawamangun yang berpakaian di atas lutut. Kurang bahan. Atau pakai rok mini, kalau gadis-gadis mungkin saja, tapi kalau masih ada ibu-ibu, punguan Ina Naomi, punguan Pari Kamis, pakai rok mini, apa kata dunia? Memang banyak orang berkata, Tuhan itu lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi pendeta ini manusia. Mau dikemanakan matanya untuk melihat. Ay moloso mula binereng merdosa iba. Moloso binereng sayolo rugi pakilalan. Maka perempuan harus membuat setiap orang dalam gereja itu merasa nyaman, tidak mengundang dosa, tidak mengundang keonaran, tapi betul-betul mereka menunjukkan jati diri sebagai teladan perempuan yang sesuai dengan Amsal pasal 31 itu menjadi berkat. Oleh karena itu perempuan HKBP Rawamangun yang merayakan Natal pada malam hari ini, biarlah itu menjadi majus-majus yang baru. Sesuai dengan teks Matius ini, mereka dari kejauhan pergi ke Betlehem. Menurut beberapa penafsir, jarak yang dia jalani oleh para orang Majus hingga tiba di Betlehem, Bapak Ibu tahu berapa kilometer? 4.700 kilometer. Tetapi karena kasihnya bertemu dengan bayi di Betlehem, mereka tidak peduli seberapa jauh itu langkah yang mereka ayunkan. Yang penting bagi mereka ialah berjumpa, bertemu dengan bayi yang di Betlehem. Kalau perempuan HKBP Rawamangun ibarat 3 orang Majus itu terus berjalan dengan tulus hingga tiba di Betlehem yang baru, maka dunia ini, anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, bapak-bapak juga akan mengikuti teladan perempuan di HKBP Rawamangun. Majus-majus itu juga adalah ahli-ahli astrologi, memiliki ilmu yang hebat. Majus itu mempersembahkan ilmunya yang tinggi untuk bertemu dengan bayi di Betlehem. Demikianlah juga para perempuan HKBP Rawamangun bagaikan majus-majus masa kini yang memakai semua ilmumu, pengetahuanmu, talentamu, profesimu untuk berjumpa, bertemu, melayani Tuhan, melayani Yesus, melayani gereja masa kini. Sebaliknya jauhlah dari para perempuan HKBP Rawamangun yang sebagai contoh diperankan oleh Herodes. Si Herodeson baru nanti. Tapi sekarang juga bisa banyak orang perempuan Herodes juga. Yang mulutnya mengatakan dia mau memuji Tuhan, tetapi hatinya sesungguhnya merancang dendam dan kematian. Outsugari olo mulak halak majusi musai mulak tu Herodes,
Au tak kuboto mengenahana terjadi. Apakah bayi Yesus itu juga ikut dihunus pedangnya karena semua anak 2 tahun ke bawah dihabisi oleh Herodes. Tetapi karena Majus itu peka lebih mendengarkan firman Tuhan dibandingkan dengan Herodes, maka mereka mau mengambil jalan lain. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya kasihi, firman Tuhan ini juga menghendaki agar perempuan-perempuan HKBP Rawamangun cakap membedakan yang mana Herodes yang mau merancang kematian dan mana jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Peran Majus membuat bayi di Bethlehem itu aman. Dia tidak masuk dalam bagian rencana pembunuhan 2 tahun bayi ke bawah. Oleh karena Majus itu lebih mendengarkan firman Tuhan, mengambil jalan lain. Sehingga Yesus juga hidup, bertumbuh, bahkan membawa keselamatan bagi dunia. Kalau perempuan HKBP Rawamangun juga bagaikan Majus yang lebih mendengarkan apa kata firman Tuhan, maka bukan saja keluarga kita akan selamat, gereja kita selamat, masyarakat kita selamat, tetangga kita selamat, bahkan bangsa dan negara pun boleh selamat. Selamat Natal, selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati.